kelas produksi PT Bio Farma bernama Indosat. Polres Pati resmi naik tipe menjadi Polresta Pati. Pengukuhan peningkatan menjadi Polresta tersebut digelar pagi tadi. Tim Lingkar TV akan memberikan rekomendasi wisata edukasi untuk pemirsa, berwisata sambil belajar kesehatan di wisata agro tanaman obat Sleman. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, kita ke berita pertama. Sebuah madrasah ibtidaiyah di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Sidoarjo diterjang puting beliung. Kerusakan terjadi di berbagai sisi gedung sekolah, bahkan di sebagian ruang kelas seluruhnya alami rusak berat. Seperti inilah video amatir yang didokumentasikan oleh guru madrasah ibtidaiyah Asyakira di Desa Keper, Kecamatan Krembung usai puting beliung menerjang sekolahnya. Terlihat seluruh bangunan madrasah ibtidaiyah ini mengalami rusak berat pada atap, dinding bangunan, serta isi ruang kelas. Dari kejadian musibah ini sedari pagi hingga siang hari, para guru kemudian bergotong royong membersihkan puing-puing bekas reruntuhan akibat terjangan puting beliung. Nini Kusrini, Komite Madrasah di sekolah ini sampaikan untuk proses belajar mengajar para siswa tetap dilaksanakan, namun digelar secara daring. Sebab di seluruh bangunan ruang kelas yang biasanya dipergunakan belajar para siswa semuanya rusak parah. Sekitar jam 4 sore. Terus ya ini langsung tiba-tiba muter, katanya warga itu muter, angin itu muter, langsung ini kena itu asbes semuanya. Dan tidak hanya MI, tetangga sebelah, kemudian yang bagian sana 4 RT itu juga kena. Untuk di sini kerusakannya apa saja? Ini bangunannya semuanya total ini ya. Ini yang Pihak sekolah memperkirakan kerugian dari musibah ini mencapai puluhan juta rupiah. Dan untuk proses belajar secara tatap muka selanjutnya akan dilihat perkembangannya hingga proses evakuasi pembersihan dilakukan. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Pati, Jawa Tengah. Kepolisian Resor Pati atau Polres Pati secara resmi telah naik tipe menjadi Kepolisian Resor Kota Pati atau Polresta Pati Polda Jawa Tengah. Upacara peresmian pun digelar di Mapolresta Pati pada Kamis pagi. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menjadi pemimpin upacara pengukuhan kenaikan tipe tersebut. Siap menerima kunjungan. Lanjutkan. Kepolisian Resor Pati atau Polres Pati kini resmi naik tipe menjadi Kepolisian Resor Kota Pati atau Polresta Pati. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi hadir dan memimpin upacara pengukuhan kenaikan tipe Polres Pati menjadi Polresta Pati tersebut. Upacara juga dihadiri oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, mantan Bupati Pati Haryanto, jajaran Forkompinda Kabupaten Pati, serta para Kapolres se-Jawa Tengah. Dalam kesempatannya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan rasa bangganya atas prestasi yang diraih oleh Polresta Pati. Namun begitu ia berpesan dengan kenaikan tipe ini, Polresta Pati harus siap dengan konsekuensi yang ditanggung. Ia juga berpesan setelah kenaikan tipe ini, petugas kepolisian Polresta Pati harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya Kapolda Jawa Tengah telah secara resmi pengukuhan Polres Pati menjadi Polresta Pati. Dan ini prosesnya panjang. Di antaranya semuanya adalah leading sektornya kebijakan Bapak Kapolri dalam rangka pengembangan wilayah yang kemarin secara resmi dari Menpan RP telah turun, di antaranya jajaran Polda Jawa Tengah ada 3 Polres, yaitu Pati, Magelang, dan Cilacap. Kemudian besar harapan saya dengan ditingkatnya tipologi Polresta Pati, tentu ini akan mengandung suatu konsekuensi. Harapan bahwa jajaran Polres Pati untuk mampu menjawab harapan masyarakat. Terkait kenaikan tipe Polres Pati menjadi Polresta Pati, beragam komentar dan harapan dilontarkan masyarakat Pati. Kebanyakan dari mereka mengharapkan peningkatan pelayanan oleh Polresta Pati kepada masyarakat. Ya,
mudah-mudahan Polresta lebih di pelayanan masyarakat tuh lebih Lebih baik gitu Pak ya. lebih baik gitulah, sama masyarakat kecil ya disantun itu, jangan seenak-enaknya kalau pas ada hilang kah apa, harus melalui prosedur yang baik lah. Semoga tambah sukses, tambah jaya, terus pokoknya makin baik-baik lah pokoknya. Dalam upacara pengukuhan kenaikan tipe tersebut, Kapolda Jawa Tengah memimpin pembukaan tirai selubung Polresta Pati serta menandatangani prasasti yang telah disiapkan. Beragam pertunjukan pun disuguhkan, diantaranya tarian Nusantara, pertunjukan polisi cilik, serta peragaan motor gede dari Polwan Polresta Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapoleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update yo? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan penggunaan vaksin COVID-19 buatan dalam negeri yang diproduksi oleh PT Bio Farma bernama Indovac. Vaksin bersertifikat halal ini rencananya menunjang vaksin booster dan program vaksinasi nasional. Pemerintah akhirnya berhasil meluncurkan vaksin COVID-19 bernama Indovac. Vaksin yang diproduksi PT Bio Farma tersebut secara langsung diresmikan Presiden Joko Widodo di kantor Bio Farma Kota Bandung pada Kamis siang. Presiden didampingi Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, dan Gubernur Jawa Barat pun meninjau langsung vaksinasi Indovac perdana kepada warga yang belum melakukan vaksinasi booster. Rencananya di tahun ini vaksin tersebut akan diproduksi sebanyak 20 juta dosis dan tahun depan akan ditambah menjadi 40 juta dosis vaksin guna menunjang program vaksinasi nasional. Presiden mengapresiasi langkah para ahli kesehatan yang menghasilkan vaksin coronavirus yang tidak lagi bergantung pada negara lain atau impor, melainkan bisa mengekspor vaksin sendiri. Mulai hari ini kita bisa memproduksi vaksin COVID sendiri dengan kapasitas tahun ini nanti kurang lebih 20 juta. Tadi Pak Dirut menyampaikan tahun depan bisa 40 juta dan kalau memang pasar masih memerlukan bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin. Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai hilir. Ini memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang 1,5 tahun sudah diam, nggak pernah bersuara, tahu-tahu jadi Indovac. Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basir menegaskan, vaksin Indovac bersertifikat halal digunakan warga Indonesia, bahkan setara dengan vaksin COVID-19 yang sudah ada, dengan tingkat efikasi di atas 80% sesuai uji klinis. 80%. Itu yang ngomong bukan dari Bio Farma, itu data uji klinis yang kita lakukan terhadap 4.050 relawan. Jadi mulai dari uji klinis 1, itu safety, keamanan, itu sangat bagus, KIPI-nya sangat ringan, paling ada pegal-pegal sebentar habis suntik biasa kan. Efikasinya itu setara dengan vaksin-vaksin yang efikasi di atas 80%. Dan yang lebih bagus lagi sebenarnya apa? Halal. Nah, ini kan di Indonesia ini kan masalah halal ini masalah yang sangat kritikal juga isunya. Sehingga dari awal memang kita sudah mendesain vaksin ini secara keamanannya bagus, efikasinya tinggi, kualitasnya juga bagus dan halal. Dan alhamdulillah kita sudah dapatin itu semua, EUA dari Badan POM dan juga sertifikasi halal dari BPJPH Kementerian Agama. Selain memenuhi vaksinasi dalam negeri, vaksin Indovac pun rencananya akan diekspor ke beberapa negara yang presentase vaksinasi warganya rendah, seperti negara Zimbabwe, Kenya, dan Nigeria. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Sleman, pemirsa. Memilih wisata yang positif dan bernilai edukatif saat ini menjadi tren yang disukai oleh masyarakat. Maka tak heran bila wisata dengan konsep edukasi saat ini ramai dikunjungi, salah satunya adalah wisata agro tanaman obat di Sleman. Apalagi pasca pandemi kemarin banyak masyarakat yang melihat bahwa tanaman obat sangat bermanfaat untuk menanggulangi COVID-19. Berada di jalur utama Jalan Kaliurang, tepatnya di kilometer 21,5 Desa Hargo Binangun, Kecamatan Pakem, Sleman, kita dapat menjangkau lokasi wisata sehat dan edukatif. Selain menyediakan tempat dengan panorama yang indah berlatar belakang Gunung Merapi, pengunjung dapat menikmati aktivitas berkeliling kebun yang menawarkan sekitar 250-an spesies tanaman obat. Wisata ini bernilai edukatif karena dari setiap tanaman obat yang ditanam, selain diberi nama juga diberikan keterangan khasiat dan tata cara pengolahannya secara mandiri untuk obat herbal. Lebih mengejutkan lagi, ternyata sebagian besar tanaman obat yang ditanam ini, sebagian besar sangat populer ditanam oleh masyarakat. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa tanaman itu ternyata mempunyai khasiat yang baik bagi kesehatan.
Seperti halnya yang disampaikan Ibu Mayun, salah seorang pengunjung, dirinya merasa sangat terkejut karena menemukan hal-hal baru yang bermanfaat. Banyak tanaman yang bahkan dirinya tanam namun ia baru mengetahui jika tanaman tersebut berkhasiat. Masyarakat butuh banyak informasi tentang tanaman herbal yang mana untuk mengeliminir ataupun untuk meminimalisir kebutuhan obat-obat obat-obat kimia, maksudnya begitu. Jadi istilahnya biar nanti bisa ditanam sendiri, bisa nanti didapatkan dengan mudah di lingkungan sekitarnya. Jadi dan di situ kan kita kadang nggak tahu apakah sebenarnya di lingkungan kita sudah ada, tapi karena ketidaktahuan cuman kadang cuman diterlantarkan ataupun tidak ada perawatan yang khusus gitu. Padahal itu sebenarnya manfaatnya luar biasa. Dan ternyata setelah saya lihat di sini memang banyak saya temui tanaman-tanaman itu ada di sekitar kita. Wisata agro tanaman obat ini tidak hanya diminati masyarakat umum saja. Menurut Sugeng Harsana, salah seorang pemandu, kalangan dari universitas juga tertarik untuk mendalami studi di tempat ini. Bahkan ada beberapa universitas sudah menjalin kerjasama pelatihan. Edukasinya nanti materinya nanti tentang tanaman obat. Dari awal tanaman obat untuk pembibitan, terus nanti budidaya, terus nanti pemanenan sampai nanti pasca panen. Jadi pengolahannya seperti apa, setelah panen itu nanti diajari. Di Jogja sudah kerjasama dengan berapa universitas? Sudah banyak, dari Universitas Islam Indonesia ada, dari UGM sudah ada, dari UMJ juga ada, yang sering sekali itu dari BSI. Di sini ada berapa spesies yang ditanam, Mas? Kalau untuk tanamannya kita ada sekitar 250 jenis tanaman. Selain itu, pengunjung juga bisa membeli produk-produk jamu yang dihasilkan oleh wisata agro ini. Ada produk yang dalam kemasan bisa dibawa pulang maupun produk jamu godok yang siap dinikmati di tempat dengan harga terjangkau. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Meda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.